Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian Samarinda Festival dengan tagline Samarinda Berani Berubah. Bersama saya Luli Rinda yang akan menemani Anda hingga akhir nanti. Nah, buat teman-teman yang pada hari ini sudah antusias sekali ya, dari hari kemarin sampai di hari ini merupakan hari kedua pergelaran acara kita Samarinda Festival yang bertepatan di Gor Segiri Samarinda. Tentunya saya hari ini talk show tidak sendirian. Ada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk bisa kita ngobrol bareng dengan santai, tetapi juga tujuannya atau makna serta yang ingin diberitahukan kepada teman-teman ataupun juga halayak luas tentang acara kita dan kedepannya sebagaimana untuk peran pemerintah sendiri. Nah, sebelumnya juga kami telah mematuhi protokol kesehatan yang ketat, di mana pada saat kita memasuki area acara pada hari ini mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga kita mendeteksi ataupun mendownload aplikasi Peduli Lindungi guna untuk kelancaran acara kita. Dan juga pada hari ini pastikan Anda untuk tetap menjaga jarak dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sebelah kanan saya mungkin saya akan perkenalan dulu. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, maka kalau nggak sayang takutnya saya yang ditendang. Yang pertama ini saya sembah sungkem dulu ya kalau kata orang Jawa. Kalau saya ini alma maternya juga sama seperti beliau. Mungkin kita belum berjodoh aja kemarin ya Pak ya, kita belum sempat bertemu atau mungkin saya yang ketuaan. Beliau ini merupakan wakil komite kreatif Kalimantan Timur dan juga dosen di Universitas Mulwarman. Ada Bapak Erwin. Selamat siang Pak Erwin. Kemudian juga di sebelah Pak Erwin juga ada Ibu Nurul Mukminayati dari Dispora Par Kota Samarinda. Selamat siang Ibu. Dan juga tentunya ada lagi yang menyaingi saya, tidak hanya Ibu Nurul, ada Ibu Agnes Gering Belawing, yaitu merupakan Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispora Par Kota Samarinda. Selamat siang Ibu. Baik. Sekali ini Pak Erwin ternyata diserang dengan 3 wanita cantik, tapi tidak jadi masalah ya Bapak ya. Paling ganteng sendiri, berarti nggak ada yang mau nyanyiin. Oke, kita mau sudah ketahui bahwasanya di Samarinda Festival ini juga mengusung tema ekonomi kreatif, kemudian juga peluang bisnis yang sangat luar biasa. Tanpa kita sadari juga ya, bahwa kota Samarinda ini begitu pesat dari tahun ke tahun. Kita kelihatan pesatnya adalah bahwasanya sekarang nih Bapak dan Ibu dan juga teman-teman yang berdagang, yang berjualan, itu kalau zaman dulu mindsetnya adalah orang tua kita ya, mohon maaf ya. Tapi kalau sekarang kita lihat, gak usah deh ke mall di Samarinda atau di Gor Segiri. Depan gang kita aja, yang jualan itu adalah anak-anak muda yang kreatif, yang sangat luar biasa. Tentunya ini yang menjadi support sistem kita ataupun juga menjadi support dari Provinsi Kalimantan Timur dan juga dari pemerintah kota Samarinda tentang ekonomi kreatif. Nah, kita mungkin dari awal dulu ya. Anak-anak mungkin juga teman-teman dari saya ataupun juga yang lainnya membicarakan ekonomi kreatif di era tahun 2022, di era teknologi yang saat ini yang semakin canggih, yang awalnya kita pakai SMS, pakai BlackBerry hingga pakai WhatsApp. Nah, ekonomi kreatif sendiri nih mungkin menurut narasumber saya dari Pak Erwin, Bu Nurul dan juga Bu Agnes, apa sih ekonomi kreatif yang kita jalankan di era teknologi saat ini 4.0? Nah, silakan nih Pak Erwin. Boleh Pak Erwin dulu atau Bu Nurul dulu? Silakan. Home timpah juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama-tama selamat siang, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat bersenang-senang di Samarinda Fest. Ada banyak pemuda harapan bangsa nih di depan saya. Eh, Sedikit cerita kenapa dilibatkan ya Komite Ekonomi Kreatif Kaltim, karena pihak pemerintah Kota Samarinda juga
kalau kita lihat per definisi undang-undang ada beberapa kata kunci yang membedakan aircraft dengan gerakan ekonomi yang lain gitu ya. Yang pertama menurut saya itu ada nilai tambah. Nilai tambah bisa berupa layanan yang lebih baik, layanan yang lebih memudahkan supaya konsumen mampu dipenuhi kebutuhannya. Bentuk layanannya itu macam-macam. Yang pertama jelas dia go digital. Sekarang orang keluar rumah lebih takut ketinggalan gadget daripada ketinggalan dompet, gitu kan? Bahaya soalnya kalau di rumah. Ya, artinya digital life itu memudahkan hidup kita. Jadi kalau baca buku, bawaannya baca buku. Katanya 15 tahun ke depan yang hanya memproduksi barang, tidak memproduksi jasa, tidak ada nilai tambah, itu pasti tergilas. Jadi nggak cukup hanya memproduksi barang lalu tidak mendeliver pesan, tidak mendeliver pengalaman yang berbeda terhadap konsumsi barang tersebut, barang dan jasa. Yang pertama nilai tambah. Yang kedua tadi dia dimudahkan dengan digital life, dia masuk ke marketplace, meskipun sekedar grup WA. Jadi bukan cuma grup WA keluarga yang bikin rusuh gitu ya, tapi juga produk bisa dipasarkan di grup WA. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia bisa menjadi barang baru atau perubahan dari nilai-nilai lokal yang kemudian disentuh dengan kreativitas. Banyak dari produk-produk lokal yang nggak ketemu marketnya. Jadi seperti kalau kata anak senja, hidden gems. Padahal hidden gems bisa jadi punya nilai lebih ketika dia didorong, asal ketemu marketnya yang bagus. Nah yang terakhir, dua terakhir, dia didorong untuk mulai sadar melindungi hak kekayaan intelektualnya. Seniman, pekerja kreatif itu pensiunnya adalah KI-nya, kekayaan intelektualnya yang diproteksi kemudian dibayarkan royaltinya, itu pensiunnya kita. Yang terakhir, dia harus kompetitif secara ekonomi. Harus, kalau bahasanya Akbar, harus cuanable. Cuan itu ada dua, profit dan benefit. Keuntungan, dia harus kompetitif secara ekonomi. Yang kedua, dia harus memberi manfaat, memudahkan hidup orang lain. Nah, ciri-cirinya itu aja. Kalau baca undang-undang, saya pikir kita semuanya bisa. Tetapi menerjemahkannya dalam konteks kita sehari-hari, itu juga tidak kalah penting. Kira-kira begitu Mbak. Saya grogi, merasa ini ya. Merasa ada getaran-getaran cinta. Baik, terima kasih Pak Erwin. Yang saya tangkap tadi poinnya adalah ada cuanable ya, ada profit, ada benefit, dan tentunya ini dari Pak Erwin sendiri. Kalau dari Ibu Nurul juga nih, bagaimana nih Bu tentang ekonomi kreatif? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena kalau di pariwisata harus lengkap. Ya, karena kita Indonesia dan kita merupakan calon ibu kota Nusantara. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Nah, kami dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tentunya yang mendapatkan amanah yaitu salah satu kegiatan merupakan perumusan kebijakan mengenai peningkatan sumber daya manusia, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Nah, untuk hari ini khusus tentang pariwisata ya Mbak ya. Di pariwisata khusus lagi ekonomi kreatifnya. Nah, ini sejalan juga dengan program unggulan Bapak Wali Kota, yaitu dalam visi misinya, kemudian program ada 10 antara lain untuk meningkatkan 10.000 usaha baru
Nah, tentunya ini menyasar kepada para pemuda. Jadi harapannya tentunya supaya warga Samarinda tidak akan jadi penonton kalau kita menjadi ibu kota Nusantara. Nah, kami di bidang kepariwisataan itu ada pengembangan pariwisata, kemudian juga Mbak Agnes, nah untuk ekonomi kreatifnya, pengembangan ekonomi kreatif, ada satu lagi tentang peningkatan SDM, pariwisata, dan juga olahraga. Di sini tentunya kita berharap semua kegiatan menyasar kepada para anak muda dengan tidak melupakan yang sudah mapan. Jadi ibaratnya kita di Samarinda ini ada pro bebaya, jadi bebaya itu bersama-sama. Nah, jadi mari kita saling mendukung. Kalau yang sudah mapan itu nanti bisa menularkan ilmunya kepada yang lebih muda. Tapi tidak salah ya Bung Erwin, bahwa para pemuda ini mungkin lompatannya jauh ke depan. Yang punya barang barangkali yang sudah memproduksi, tapi pemasaran banyak anak muda yang sekarang menguasai teknologi. Nah, justru itu di bidang ekonomi kreatif ini, kalau di kementerian ya Mas Erwin ada 17 subsektor untuk ekonomi kreatif ini. Yang pertama masalah pendidikan, permainan anak juga, pengembangan permainan juga sekarang. Nah, misalnya sekarang ada games, namun kita harus hati-hati juga ya, terutama adik-adik ini yang suka main games. Tapi kalau bisa produksi, nah membuat game sendiri, nah cuanibelnya masuk tadi DPR. Jadi bisa benefitnya masuk menjadi profit. Nah, harapannya seperti itu. Nah, yang kedua mungkin di ekonomi ini ada juga arsitektur, kemudian desain interior. Nah, itu juga bisa menjadi lapangan pekerjaan yang sangat menjanjikan. Kemudian musik, seni rupa, di kota Samarinda. Jadi insya Allah kita dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dengan 3 bidang terkait berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua, khususnya masyarakat Samarinda. Terutama ekonomi kreatifnya, bagaimana nanti apa pola yang baik, terlebih lagi untuk hak kekayaan intelektual. Nah, kita coba nanti mana yang berpotensi atau yang mana yang sudah menjadi hak masing-masing bisa kita usahakan. Nanti mungkin kalau kita berkelompok atau secara sama-sama itu lebih gampang ya. Nah, melalui Mbak Agnes coba nanti inventarisir teman-teman semua siapa yang punya ekonomi yang khas, yang merupakan kreativitas sendiri yang bisa kita ajukan, hak intelektualnya kami coba memfasilitasi. Oke, terima kasih dengan Bu Nurul atas pemaparannya juga. Ternyata kalau dari disebutkan Bu Nurul tadi, sektor ekonomi yang dari fashion, kuliner, dan lain sebagainya hingga ke kriya tadi, sebenarnya mungkin teman-teman di Samarinda tuh ada Ibu ya, mungkin banyak mungkin. Tapi mungkin perlu kita sadari bahwa satu mungkin kurangnya informasi bagaimana berkolaborasi dengan dinas setempat. Kemudian yang kedua belum ada banyak peminatnya, benar kata Ibu Nurul. Dan yang ketiga fasilitas juga. Dan juga ini perlu ya acara seperti kita pada hari ini, yaitu Samarinda Festival, di mana kita mengumpulkan teman-teman yang kreatif di dunianya masing-masing ya. Di teman-teman saya di depan sini ada yang dari fashion, band, ya kan, musik. Ini juga fotografer, ya kan. Nah, ini juga perwakilan anak-anak muda kota Samarinda yang dimana akan memberikan informasi ke depannya untuk seperti apa dan bagaimana
agar tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga perekonomian yang ada di kota Samarinda. Sejujurnya ini mudoro, kemarin tuh saya jualan kerupuk, karena minyak lagi naik saya nggak jadi jualan. Saya tutup kerupuknya Pak Erwin, terus toplesnya saya jual Bognes. Saya jual, saya lelang. Padahal belinya 80.000, saya jual 250. Ah, laris. Larisan toples daripada kerupuknya. Oke, lanjut mungkin dari pemaparan Bu Agnes sendiri tentang ekonomi kreatif dan juga tentunya di kota Samarinda kita seperti apa. Silakan Bu Agnes. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya senang sekali membahas yang namanya ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu sendiri, pengkristalannya di dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif, itu adalah kreativitas manusia yang berbasiskannya seni budaya dan iptek. Kalau itu tergabung, itu adalah ekonomi kreatif. Itu adalah hasil dari ekonomi kreatif. Contoh, seni pertunjukan, tari-tarian yang dipersembahkan. Itu adalah, basicnya adalah seni budaya. Tetapi ketika sudah dikemas di atas panggung, itu menjadi suatu seni pertunjukan yang punya cerita, yang sudah dikemas, gitu, sehingga layak untuk ditonton, tidak monoton, tidak membosankan, gitu ya. Itu dari seni pertunjukan. Jadi itu salah satu. Itu adalah ekonomi kreatif. Kemudian untuk di kota Samarinda itu banyak sekali, kita kaya itu dengan ekonomi kreatif. Kenapa? Karena kita terdiri dari berbagai macam suku budaya, macam-macam adat istiadat kita. Itu adalah potensi. Ibaratnya batu emas yang belum digali, yang ya belum diasah, belum terlihat gitu. Nah, tetapi ada dan kita banyak di kota Samarinda. Kemudian satu hal lagi yang menjadi tantangan buat kami dari pemerintah adalah kami sendiri belum punya data yang valid tentang pelaku ekonomi kreatif ini, dan itu menjadi PR hari ini dan sebelum tahun baru ya. Sudah ditargetkan mudah-mudahan 3 bulan ke depan itu sudah ada data, karena kita sudah bikin link ya Om Dwi. Kita sudah bikin link pendataan khusus pelaku ekonomi kreatif. Jadi diharapkan yang ikut di dalam exhibition hari ini bisa mengisi, kalau belum pernah merasa mendaftar ke pariwisata ya, daftar hari ini, dan itu secara online. Nanti dipandu ya Mas Dwi, nanti dipandu ya cara daftarnya. Sudah siap kan? Ya. Oke. Jadi itu yang pertama, data adalah sesuatu yang penting. Bagaimana kita mau mengaplikasikan suatu kegiatan dari pihak kami pemerintah jika data pelaku ekonomi kreatif sendiri nggak ada? Jadi berapa sih sanggar tari yang ada di Samarinda ini? Nggak tahu. Berapa sih desainer ya, yang ada di kota Samarinda yang khas kota Samarinda nih? Nggak tahu. Kulinernya, pelaku kuliner di kota Samarinda ini berapa sih jumlahnya? Baik secara kelompok, secara komunitas, maupun secara individunya. Nggak ada. Jadi ini akan jadi sulit ketika kita ingin menerapkannya atau membuatnya menjadi suatu kegiatan di pemerintah. Karena pemerintah harus menyediakan sarana prasarana untuk ruang bagi pelaku ekonomi kreatif. Dan itu adalah PR. Kita belum punya gedung pertunjukan. Samarinda ada nggak punya gedung pertunjukan? Nggak ada. Balikpapan malah punya. Padahal kalau dibandingkan ketika kita membuat perlombaan tari,
lebih banyak peserta dari Samarinda, banyak di situ sanggar tarinya pada muncul semua. Balikpapan cuma beberapa aja, tapi duluan mereka malah yang punya gedung pertunjukan. Dan gedung pertunjukan itu nggak asal gedung pertunjukan, benar-benar gedung pertunjukan yang tidak terdengar suara dari luar gitu loh. Begitu kita masuk ke dalam itu udah sepi, mendenging kepala kita karena nggak ada suara dari luar yang masuk. Jadi pembangunan sebuah gedung pertunjukan itu adalah suatu rencana besar karena itu bisa memakan biaya sampai 5 sampai 6 miliar. Nah itu salah satunya ruang untuk pelaku ekonomi kreatif ini untuk wadahnya untuk mempertunjukkan hasil karyanya gitu ya. Oke, kita di Kota Samarinda kita punya banyak potensi. Satu, kita sudah punya banyak potensi. Yang kedua, ini harus didata. Dan teman-teman kreatif harus dengan senang hati mau didata. Karena di pemerintah ada disediakan insentif bantuan untuk pengusaha ekonomi kreatif. Bagaimana kita mau menyalurkan bantuan itu kalau datanya aja nggak ada, gitu ya? Nah itu salah satunya. Kemudian seperti yang Bang Erwin bilang bahwa ini harus didaftarkan haknya. Kenapa itu jadi penting? Karena di masa IKN ini memang nggak terasa, tapi nanti setelah IKN ini jadi akan banyak pelaku ekonomi kreatif masuk ke daerah kita dan daya saing mereka boleh jadi jauh lebih tinggi daripada daya saing pelaku ekonomi kreatif Kota Samarinda sendiri. Nah ini yang harus menjadi catatan, menjadi hati-hati, ini ancaman gitu kan, ini ancaman. Saya harus gimana? Ya, harus meningkatkan SDM dong, ya kan? Harus mengikuti pelatihan bagaimana membuat packaging sebuah contohnya kacang aja lah, kacang khas Kota Samarinda belum ada ya. Kacang khas Kota Samarinda itu seperti apa sih, rasanya seperti apa, bahannya apa aja, kenapa dia menjadi khas Kota Samarinda, apa yang menjadi ciri khasnya, ada rasa pedasnya, ada rasa asam asin gitu ya. Jadi ada ciri khasnya. Nah, kalau itu tidak didaftar, bahan-bahannya itu tidak didaftar, tidak memiliki hak cipta, ketika ada pelaku ekonomi kreatif dari luar yang masuk, sudah IKN deh, dia tahu dengan barang itu, kemudian dia yang mengurusnya. Kita yang pencipta aslinya, yang punya ide aslinya, gigit jari. Mau tuntut gak ada dasar, mau tuntut. Itu kacangnya itu kan aku yang bikin, itu bahannya dulu kan aku yang mau racik-racik bahannya. Kok jadinya namanya dia, kok dia yang ngaku-ngaku? Salah siapa? Kamu udah daftar hakinya, daftar hak ciptanya. Itu adalah salah satu cara harus didaftarkan, karena kalian akan merasakan manfaatnya nanti. Karena itu cuan dari situ memang mengewinkan. Ketika ada perusahaan besar yang akan mensupport produk itu, karena produk itu pertama dia keunggulannya dia sudah dapat hak cipta, ya kan, mau diproduksi dalam bentuk yang besar dan mau di ekspor misalnya. Enak itu yang penciptanya itu setiap menit itu masuk tuh cuan. Begitu itu laku cuan masuk. Nah itu pentingnya hak cipta. Nah mungkin itu mungkin sudah tahu ini, cuma kita pencerahan lagi. Jadi sama-sama jadi iya ya ternyata hak cipta penting gitu ya. Ya oke. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti sambil kita dialog, sambil ngobrol, kita akan sambil mendalami ini. Karena ekonomi kreatif ini adalah yang akan menjadi tonggak ekonomi di masa depan.
Nanti ada lagi ekonomi digital, ada lagi macam-macam ekonomi, tetapi ekonomi kreatiflah yang akan menjadi ekonomi berkelanjutan. Kenapa? Karena ide kreatif manusia itu tidak ada habis-habisnya. Selama kamu kreatif, selama kamu bisa mewujudkan kreativitasmu itu, ekonomi kreatif tetap ada. Oke, terima kasih, selamat siang. Terima kasih dengan Bu Agnes. Karena ide itu tidak ada habisnya. Kalau kita mati baru ide itu habis ya Bu ya. Biar kita duduk seperti ini pun sebenarnya ada ide-ide yang ada di kepala kita seliweran, ya enggak sih? Pagi-pagi sarapan, sebelum sarapan di kamar mandi kadang ada aja di Bapak Ibu ya, atau teman-teman mungkin ada ide mau jualan atau ide kreatif apa, mau bikin pementasan apa. Sehingga itulah yang mungkin mau kita tularkan ke teman-teman kita yang lain. Yuk kita bikin ide-ide sekreatif mungkin, kita bikin komunitas, kemudian jangan lupa tadi kata Bu Agnes didaftarkan. Karena kita ada potensi. Nah kalau misalkan kita punya potensi tapi nggak didata sama dinas setempat, ya untuk apa gitu kan? Ada cinta tapi tidak ada yang mencintai dan dicintai, bagaimana? Ya kan? Bu Agnes mau mencintai, tetapi Anda tidak mencintai ide-ide Anda sendiri. Kemudian yang saya ini Bu merasa kecewa dan juga sakit hati. Kenapa kerupuk saya tutup itu aja? Karena ternyata ada insentifnya. Wah, kalau gitu kemarin toples nggak saya jual, murah lagi. Yang gede Bu, 20.000 saya jual ya Allah. belum terdaftar. Karena sempat minyak, ya segitulah sudah ya. Semua sudah tahu minyak itu sudah naik. Oke, kita lanjut lagi untuk selanjutnya Pak Erwin mungkin ada pemaparan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan kita tentang ekonomi kreatif. Silakan Pak. Ya, mudah-mudahan nggak ngebosenin kalau saya ngomong. Ada beberapa data ya. Tadi saya senang sekali kalau di Disporapar Kota Samarinda itu concern di data. Itu saya senang sekali karena itu yang kemudian menjadi basis kita menentukan arah program pengembangan ke depan, gitu ya. Ini Bu, kebetulan Mbak Irvi juga lagi penelitian tentang kontribusi ekonomi kreatif. Poinnya penting karena ketika kita berargumen kepada pengambil keputusan, pengambil kebijakan, kalau kita mau invest, orang bakal tanya, lo nyumbang berapa selama ini? Sampai hari ini, bahkan Parekraf sendiri masih mencari argumen supaya semua orang yakin bahwa aircraft ini masa depan, gitu. Cryptocurrency orang bilang balon ekonomi, belum tentu nih nasibnya kemana, gitu ya. Tetapi ke depan kalau digital life masih sekarang trennya masuk, gitu. Nggak mungkin nggak, gitu ya. Jadi ke depan kita perlu meyakinkan orang. Nah itu sendiri butuh data. Jadi harus ada orang yang mengerjakannya dan harus ada orang yang mendukungnya, gitu ya. Dari situ kita dapat nih, angka kisaran kami sementara nasional itu 8% dari ekonomi kita itu disumbang oleh 17 sektor ekonomi kreatif. Kalimantan Timur, kami belum berani rilis data karena memang datanya belum resmi. Tapi Kalimantan Timur itu hitungan kasar kami cuma 3,5. Nanti IDFI yang akan hitung lebih detail, gitu ya. Untuk Samarinda lah minimal. Iya kan Bu? Supaya nanti ketika kita berargumen, kita publish data kita, orang yakin bahwa mendukung pagelaran musik, mendukung artis-artis lokal seperti Rio dan teman-teman, gitu kan? Itu adalah sesuatu yang memang bisa terukur dampak ekonominya. Bukan sekedar nyanyi-nyanyi bubar, tapi dia memang terbukti memutar mesin ekonomi. Sekaligus mendorong banyak hal lain yang juga positif selain persoalan uang. Itu yang pertama, jadi data. Terus yang kedua, tadi Bu Agnes dan Bu Nurul sudah sempat sebutin, gitu ya. Ke depan kita harus mempersiapkan diri supaya nanti jutaan orang yang migrasi ke Kalimantan Timur membawa keluarganya, membawa pacar-pacarnya, gitu ya, membawa teman-teman komunitasnya yang akan menghabiskan sebagian 1-2 hari di akhir pekannya itu
itu kita pastikan bahwa dia adalah peluang ekonomi yang bisa kita manfaatkan. Tentu dengan, kalau Samarinda kan beradab ya Bu ya, kata kuncinya gitu. Jadi kalau kita pertunjukan ya, Rio saya sering ngobrol tuh sama Rio beberapa kali lah gitu. Ini artis kalau mau manggung, Rio aja sering, ini harga gua berapa ya? Gitu. Padahal pitching itu sesuatu yang profesional. Nah itu aja sebenarnya juga kalau artis kaliber Rio masih kadang menghitung berapa harga yang layak untuk dia, kecuali Pemda yang undang, gitu ya. Secara profesional, artinya sebenarnya kita juga masih punya banyak PR untuk menentukan skala bisnis, ya kan? Kemudian model bisnis. Itu menandakan bahwa kita kadang-kadang masih ragu untuk memetakan pasar kita di mana. Banyak anak-anak Kalimantan Timur ini yang kalau mau ikut tender pekerjaan jasa, itu harus minjem sertifikat fotografinya sama anak-anak Banjarmasin. Iya. Karena Berarti saya juga pinjam juga dong Pak, sertifikat MC saya. harusnya kan enggak. Iya. Karena kalau pinjam satu ya, nama orang nanti yang dapat kredit poin. Terus yang kedua bayar fee kan. Nah, hal-hal seperti ini, ke depan kan sertifikasi itu baik. Kalau menurut saya sertifikasi itu baik. Karena dia memastikan bahwa kita memberikan kompetensi yang profesional dan kita dibayar secara profesional. Kan itu, bukan cuma soal kita dituntut, tapi kita juga bisa menuntut hak. Kita mesti dibayar yang layak kalau kita punya sertifikat, kan gitu. Nah, ketika heboh kemarin sertifikasi untuk pemusik, bagian itunya yang nggak tersampaikan dengan baik, begitu ya. Jadi yang ada adalah resistensi. Padahal, ya cek deh gitu di negara-negara, mohon maaf ya, bukan ngebandingin, tapi cari yang bagusnya. Negara-negara yang industri musiknya sudah maju, maka pensiunnya itu adalah royalti, yang kemudian sertifikasi. Pasar mereka melindungi itu. Itu ya. Yang kedua, kompetensi. Tadi yang menurut saya juga penting. Terakhir yang menurut saya juga penting untuk Kalimantan Timur ke depan gitu ya. Mesti nemuin cara matchmaking marketnya. Kalau tadi Bu Nurul sama Bu Agnes itu cerita soal produk kita banyak yang premium, saya sepakat. Ya kan? Saya sepakat. Gula Doyo itu premium. Kemudian kria kita, Kubar, saya bicara Kalimantan Timur ya, tapi kalau Samarinda kan semuanya punya, kan unggulnya kan di Samarinda. Masalahnya adalah produk-produk premium ini nggak ketemu pasar premium. Gula Doyo di butik Hesandra itu butuh 2 tahun untuk muter barangnya, karena nggak ketemu pasar premiumnya. Satu lembar kain Ulap Doyo itu 800.000. Dia harus ketemu pasar minimal, gitu. Dia harus ketemu pasar premiumnya. Karena kalau di model bisnis yang tepat, gitu ya, ada 2 trik kan, memproduksi barang yang unggul, yang kedua menemukan pasar yang unggul untuk barang yang unggul gitu. Jarang barang-barang premium jangan dijual di yang segmen marketnya pasar pagi, nggak ketemu. Gitu. Segmen kria dan wastra kita itu harus ketemu di segmen pasar yang memang benar-benar penggemar kain dan penggemar ukiran. Gimana cara nemuinnya? Kan pasarnya di Singapura paling banyak. Mau kita investigasi, kami sementara kain-kain kita itu dijual secara selundupan di perbatasan Malaysia. Kria kita itu dijual di perbatasan Malaysia. Dengan nanti labelingnya Malaysia, karena kan kita satu rumpun. Padahal Digital Life memudahkan kita untuk itu. Penggiat wastra, Mbak Dian Urip dan teman-teman itu pernah live Instagram. Dalam 2 jam mereka bisa transaksi Ulap Doyo itu 30 juta. Nah, siapa yang akan dampingi pengrajin-pengrajin kita di kantong-kantong produksinya yang memang tidak punya kompetensi untuk itu? Ya kita yang itulah gunanya berkomunitas. Makanya ABCGM-nya mesti jalan. Penelitinya mesti meneliti hal yang tepat, kayak saya, supaya laporannya nanti berguna. Bukan tinggi-tinggi nanti dipanjat sampai ke bulan, enggak gitu konsepnya.
tapi konsepnya itu aplikatif. Teman-teman yang jago digital live, teman-teman di aplikasi, itu harus bantu supaya teman-teman produsen yang belum akrab dengan teknologi itu ketemu marketnya. Nah, kalau sudah ketemu marketnya, jangan lupa ngurus hatinya. Karena kalau enggak, nanti yang dapat margin lebih besar itu adalah orang-orang yang menguasai pasar. Bagaimana melindungi diri? Haki. Karena begitu di perjanjian di haki itu, maka kalau haki kita digunakan orang, maka ada bagian yang harus dibayarkan sebagai kompensasi kreativitas kita. Jadi PR-nya memang banyak sih Bu. Cuma saya tetap optimis karena kita kan mungkin pasti ada, setiap orang kan ada masanya dan setiap masa ada orangnya kan begitu ya. Ramalan dari ekonom futurolog itu 15 tahun ke depan, anak-anak muda yang sedang SMP lagi nonton ini nanti sebentar, SMP SMA itu mereka semuanya akan menjadi pemegang pasar. Mereka itu sudah pola ekonominya sudah dibaca gitu. Jadi digital life itu nanti yang saya lah gitu ya, yang gagap teknologi ini kalau tidak cepat berubah, mungkin kami sulit berubah ya Bu ya. Tetapi menginvestasikan SDM pada anak-anak yang umurnya 15-16 untuk 15 tahun ke depan. Jadi kalau kata Akbar, bangunan aircraft itu disusun dengan bata per bata. Bata itu harus kita susun mulai dari sekarang. Nggak apa-apa terlambat sekarang, tetapi jelas. Platformnya apa yang itu mudah sekali. Itu modal sosial banget gitu. Dan saya pikir modal sosial seperti itu menjadi sangat penting di luar investasi finansial. Gitu ya. Banyaklah contohnya gitu, negara-negara yang hidup dari jasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah ini momentum masa depan. Kalau nggak bergerak dari sekarang, zona nyaman, nggak mau cracking di comfort zone, kemungkinan ke depan kita hanya akan menjadi penonton. Kira-kira begitu. Baik, Pak Erwin, kita ini juga kan dalam acara ini mengusung tagline yaitu Samarinda berani berubah. Nah, bentuk perubahan itu tentunya tidak instan ya Bapak dan Ibu tentunya. Perubahan mulai dari ekonomi, teknologi, sosial budaya yang kita terpengaruh dari budaya satu dengan budaya yang lain. Apakah belumnya kita memiliki komunitas ataupun data yang lengkap ataupun yang terdata sesuai? Apakah ini mungkin gara-gara latar belakang kita, geografis kita, atau mungkin teknologi kita yang belum merata? Itu bagaimana Pak Erwin? Ataupun juga menurut mungkin bisa menjelaskan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Memang ya data, kalau kita bicara data ya, data ini selalu update seharusnya. Itu yang kita harapkan. Mungkin ya perubahan teknologi yang dipakai bisa jadi. Kemudian juga orang yang menangani datanya. Kebetulan di Samarinda ini sangat dinamis untuk setiap OPD. Seperti saya misalnya kan baru di Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini, sehingga itu perlu pembelajaran awal dulu. Namun dengan berkoordinasi bidang terkait, tentunya kami selalu akan bekerja keras, profesional. Kemudian juga kami berharap masyarakat tentunya juga mendukung apa yang diharapkan pemerintah dalam pembangunan ini tidak akan bisa berhasil tanpa dukungan juga dari teman-teman. Kita berharapnya Samarinda berani berubah, Betul, sesuai ke arah yang lebih bagus, lebih baik, dan ke arah yang positif. Terutama kalau kita bicara ekonomi kreatif, karena inilah yang bisa menghidupkan kita ke depan. Kita tidak bisa bersandar kepada sumber daya alam yang terbatas dan pasti habis, dan dampaknya kita rasakan.
akibat dari eksploitasi alam tentunya kalau sangat berlebihan itu juga dampaknya kita rasakan sampai sekarang. Jadi kita harus bertumbuh kepada ekonomi kreatif ke depan. Nah, itu yang perlu kita gali. Dan sebenarnya kita semua ini sebenarnya kreator. Sekecil apapun kita pasti berpikir. Seperti tadi Mbak bilang, bangun tidur pasti kita sudah, tidak usah untuk kebutuhan kita sendiri, kita sudah bangun tidur, nanti mau sarapan apa ya? Omelet diisi apa? Nah, keju apa teri? Itu kan sudah kreativitas sebenarnya, sekecil apapun kreativitas. Namun hanya sedikit orang yang bisa mengembangkan. Nah, kemudian juga membingkainya, mempolakan. Kemudian dikaitkan lagi dengan hobi. Nah, hobinya apa? Biasanya kalau itu menjadi hobi, itu kita mengerjakannya itu dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan tidak terpaksa, itu lebih membahagiakan. Nah, orang kalau sudah bekerja sesuai dengan hobi, itu paling bahagia. Biasanya seperti itu. Nah, dan itu akan selalu berkembang. Jadi ayo gali di mana potensi kalian. Nah, kami dari pemerintah coba akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan, apakah itu pelatihannya, termasuk hak kekayaan intelektualnya. Nah, kerupuknya tadi sayang-sayang sudah ditutup, Mbak. Padahal kita di Samarinda sudah punya aplikasi juga loh, online-nya yang berbayar Mak. Nah, tinggal Kominfo dihubungin, daftar di sana, bisa jualan melalui aplikasi. Nah, di situ semua tersedia. Untuk teman-teman seperti yang batik ini kan, nah, itu juga perlu nanti khasnya apa. Nah, karena yang membatik semua orang bisa barangkali karena belajar. Sekarang kan anak SD juga ada ekstra kurikulernya membatik. Nah, cucu saya soalnya masih di PAUD membatik yang di seberang itu. Jadi sudah diajarkan membatik. Namun kita harus menggali apa ciri khas batik kita, kreativitasnya seperti apa. Nah, setiap batik yang dihasilkan itu ada cirinya bahwa ini produk kita. Nah, supaya mengenalinya juga nanti gampang, dan pemasarannya juga ada ciri khas masing-masing. Jadi kita harapkan seperti itu. Nah, kalau ulam doyo mungkin sudah punya dari Kubar Kutai Barat. Nah, itu memang sudah khas di sana. Satu selendang pun bisa 800 ya. Satu baju bisa 5 juta. Nah, handmade kita juga punya kemarin sarung Samarinda yang dibikin bukan mesin, ATBM. Nah, itu juga termasuk kekayaan Samarinda yang perlu dikembangkan. Nah, kalau Kalimantan Timur mungkin ada ciri apa ya, cuminya itu. Se-Kalimantan ada cuminya. Nah, tapi ada ciri khas masing-masing lagi. Misalnya kalau di Kalimantan Barat, nah, ada ininya. Bahkan Papua juga ada cuminya, tapi mereka ada burung cendrawasihnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi masing-masing kalau membatik juga ada ciri khasnya. Apakah dari warna, apakah ada pola yang mencirikan produk masing-masing. Jadi itu kalau kita bawa nanti ke Kemenkumham, mereka karena di sana ada data ya, bank data bahwa batik ini seperti ini sudah ada yang minta, mungkin di daerah mana. Nah, kalau mirip-mirip kita dianggap menjiplak nanti, nah tidak akan dikeluarkan kakinya. Jadi itu juga perlu. Nah, termasuk juga kesenian, nah, seni tari atau musik. Nah, padahal notnya ya do re mi fa sol la si do itu aja banyak kan yang biasanya ini jiplak lagu India, ini jiplak. Nah, seperti itu. Jadi punya khas, nah, karena notnya
hanya segitu, tapi ada ciri khas masing-masing. Mungkin seperti itu ya. Jadi kami coba kita mari berkolaborasi antara para kreator yang bergerak di ekonomi kreatif dan juga dari pemerintah. Jadi Samarinda siap berubah. Siap berubah bersama pemerintah dan juga masyarakat Samarinda tentunya. Terakhir mungkin bisa dari Bu Agnes sendiri untuk menambahkan tentang ekonomi kreatif dan juga nih Bu, peran pemuda, apalagi kita menghadapi IKN. Nah, tentunya juga kita sebagai masyarakat asli Kota Samarinda juga ingin berperan aktif, kreatif, inovatif agar teman-teman komunitas kita tak tertinggal dengan yang lain ataupun dari warga Jakarta nantinya. Silakan Bu. Baik, terima kasih menanggapi dari segi kepemudaannya. Hampir seluruh pelaku ekonomi kreatif kita di Samarinda ini sudah dilakukan oleh para pemuda gitu. Jadi baik dari segi musik, seni pertunjukan, fashionnya, dan kulinernya itu kulihat banyak anak muda kita yang dan memang mereka ini adalah asetnya Kota Samarinda. Bagaimana supaya mereka tetap bisa eksis? Ya harus berani berubah. Jadi slogan kita, tagline kita yang dipilih oleh Bapak Wali Kota Samarinda itu sudah pas. Tapi jangan berani berubah gitu. Itu juga bahaya. Ya. Kita maksudnya di sini berani berubah itu adalah dari mindset yang lama, dari mindset kita di zona aman, harus berani berubah untuk mindset yang penuh dengan daya juang, semangat. Kemudian bagaimana cara berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu melalui SDM, melalui peningkatan SDM. Jadi harus ikuti pelatihan-pelatihan yang banyak diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Ikuti saja dan praktekkan itu, terapkan itu. Saya jamin dan yakin pengetahuan kita yang sedang sekarang ini akan mengalami peningkatan ke depan. Jadi tetap dengan jiwa muda karena pemuda adalah harapan bangsa. Setuju sekali. Samarinda berani berubah bersama pemudanya juga yang kreatif, masyarakatnya juga ikut andil dan berkontribusi dengan baik. Dan ditambah lagi nih dari dinas setempat juga yang akan membantu memajukan perekonomian kita di Samarinda. Oke, tidak terasa nih Bapak dan Ibu sudah 1 jam. Sebenarnya kurang ini waktunya ya, karena ini sangat